Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Ayo kita lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Lakukan secara berkelompok. Jika kamu melakukannya di rumah, kamu bisa melakukannya bersama dengan saudara. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ember, gelas, dan kantong plastik. Kemudian, langkah-langkah percobaannya, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lalu, catatlah hasil percobaanmu dalam tabel berikut. Contoh, benda yang tadi kita coba adalah pensil. Bentuknya berubah apa tidak? Berubah atau sesuai dengan tempat yang kita simpan tadi? Nah, bentuknya tidak berubah, tetap ya. Dia tidak menyesuaikan dengan ember. Kemudian kita pindahkan pensil tadi ke dalam gelas. Bentuknya tetap seperti itu, tidak menyesuaikan gelas. Lalu kita pindahkan pensil ke dalam kantong plastik. Bentuknya juga tetap ya, tidak berubah. Sehingga di sini kita beri tanda silang. Kemudian bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah-ubah. Nah, jadi kita beri tanda checklist. Lalu dapat digenggam. Ya, pensil ya memang dapat digenggam. Jadi di sini diberi tanda checklist. Kemudian tidak dapat digenggam. Nah, pensil kan dapat digenggam, jadi di sini kita silang ya. Silahkan kalian lakukan percobaan untuk benda-benda padat yang lain. Kalian telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh dan dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Ya, benda padat memiliki sifat bentuknya tetap atau tidak berubah, tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Jadi walaupun dipindahkan bentuknya akan tetap, oke? Kemudian benda padat dapat digenggam karena bentuknya padat. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Adik-adik sambil mengamati gambar di bawah ini ya. Ya, kita dapat menghitung jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar, yaitu jarak Dayu dari rumah ke sekolah ditambah jarak sekolah ke pasar, sehingga jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar yaitu 6 km ditambah 7 km, maka hasilnya adalah 13 km. Selesaikan soal berikut. Yang pertama, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapakah meter sisa jarak yang ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Caranya ya, yang diketahui dari soal tersebut, jarak yang akan ditempuh yang sudah dilintasi oleh Udin sampai ke garis finish yaitu 350 meter, dan
Jarak yang ditempuh Benny baru 200 meter. Ditanya, sisa jarak yang harus Benny tempuh yaitu, ya kita jawab ya. Jarak yang harus Benny tempuh, karena jarak yang ditempuh sudah 350, nah Benny baru menempuh jarak 200 meter. Jadi 350 meter dikurangi 200 meter sama dengan 150 meter. Nah, jadi sisa jarak yang ditempuh Benny sampai ke garis akhir yaitu 150 meter. Nah, sekarang kita lanjut ke soal 2. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Ya, penyelesaiannya yang diketahui kita tulis dulu ya. Yang diketahui adalah jarak Siti dari rumah ke sekolah yaitu 4.740 meter. Kemudian jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Yang ditanya, berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Kita jawab ya, perbedaannya yaitu kita berarti mencari selisih, oke? Jadi 4.740 meter dikurangi 2.500 meter, yaitu hasilnya adalah 2.240 meter. Jadi perbedaan jarak Siti dan Edo dari sekolah adalah 2.240 meter. Untuk 3 latihan berikutnya, silahkan adik-adik coba kerjakan secara mandiri. Ayo kita bernyanyi. Apakah suara musik termasuk suara benda? Tentu saja tidak, karena suara musik tidak mempunyai massa atau menempati ruang ataupun volume. Mari kita nyanyikan lagu barisan musik. Gerakanlah kakimu dengan 2 jenis gerakan. Gerakan dengan lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu berikut. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Ayo semuanya, kita siapkan musik kita ya. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Sorak-sorai para penonton terkesan. Untuk kerjasama dengan orang tua, silakan amati gerakan tarian daerah setempat di televisi. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini.
Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapat kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalam.